Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini di market review dan forecast forex dan gold dari tanggal 21 sampai dengan 25 Desember mendatang. Mohon maaf karena saya terlambat mengupload video ini karena tadi sore sempat kurang enak badan dan ini baru saya upload sekitar jam 10.30 sampai 11.45. Oke, kita intro dulu sejenak. Yes, sebagai tambahan informasi, mulai saat ini saya akan memisahkan program review dan forecast dengan Sersan Sukses TTS. Jadi, untuk review dan forecast market 1 minggu ke depan, itu jadwalnya tetap hari Minggu sekitar jam 7 sampai jam 8 malam. Selanjutnya nanti untuk Sersan Sukses saya akan buat waktu tersendiri supaya kita bisa melakukan live tanya bicara santai bernilai segala sesuatu yang berkaitan dengan trading. Kenapa dirubah? Sekali lagi karena setiap hari Minggu koneksi internet tidak bisa berjalan dengan baik sehingga kita tidak bisa live, padahal konsep Sersan Sukses TTS itu tadinya live, Anda bertanya, saya menjawab. Karena tidak bisa, ya sudah kita ganti dengan hari biasa yang bukan Sabtu Minggu di mana koneksi internet tinggi sehingga saya susah melakukan live streaming. Dan hari Minggu saya isi dengan review dan forecast market forex gold 1 minggu ke depan, di mana itu merupakan sebuah rekaman yang langsung diupload tanpa editing. Sejenak kita review pergerakan market minggu lalu, masih tetap seperti yang saya katakan didominasi oleh satu isu soal stimulus di Amerika, kedua tentang corona dan vaksin COVID-19, ketiga tentang Brexit. Dalam kaitannya dengan Brexit, ada berita baik mengenai deal antara Inggris dan Uni Eropa. Di satu sisi, perkembangan mengenai COVID di Inggris khususnya itu kurang menggembirakan sehingga menyebabkan kenaikan GBP itu agak tertahan. Kemudian juga mengenai vaksin, semakin banyak negara-negara yang sudah mulai mencobanya. Dan ini breaking news pada hari Sabtu malam waktu Amerika atau Minggu pagi sekitar jam 7, jam 8 waktu Indonesia saat ini khususnya WIB, ternyata perundingan mengenai stimulus itu deal di mana disetujui sekitar 900 miliar dolar. Sehingga kemungkinan hari Senin nanti market open berpotensi menyebabkan gold akan naik. Ingat, pemberian stimulus atau penambahan stimulus akan membuat dolar banjir di market, dan karena dolar semakin banyak di market, maka berpotensi dolar akan melemah, dan itu menyebabkan secara tidak langsung gold akan menguat. Jadi jangan heran saya sudah memberikan breaking news mengenai dealnya pemberian stimulus antara Partai Demokrat dan Republik di Senat dan House of Representatives serta Kongres. Tinggal nanti dealnya itu diumumkan secara resmi, tetapi sudah clear deal. Oke, sekarang
kita masuk ke market forecast. Kalau kita bicara mengenai kalender ekonomi, tidak terlalu ada hal-hal yang cukup menggerakkan market kecuali hari Selasa ini mengenai final GDP. Tapi setelah itu pergerakan market menurut saya akan relatif tidak terlalu bergerak. Kenapa? Karena sudah memasuki masa-masa Natal dan juga tentunya tahun baru. Dan pengalaman saya dari mulai tanggal-tanggal 21, 22 di tahun-tahun sebelumnya sampai awal Januari, pergerakan market ini sering didominasi oleh para spekulan, bukan oleh big boy atau institusi besar. Jadi, untuk Anda yang tetap melakukan trading di masa-masa tanggal 22, 21 sampai 25 atau sampai akhir Desember nanti, saya mengingatkan Anda untuk berhati-hati karena gerakan market mungkin sulit diduga secara analisa teknikal. Langsung saja kita ke dolar indeks ya. Pergerakan dolar indeks minggu lalu ya, itu sesuai dengan forecast yang juga telah saya sampaikan, di mana dolar ini cenderung melemah. Tentunya Anda sudah tahu alasannya berkaitan dengan stimulus dan lain sebagainya. Dan 1 minggu ke depan, saya melihat dolar indeks atau DXY ini masih tetap potensinya itu melemah. Oke, kita lihat dulu weekly-nya. Ini agak cepat ya. Remote. Oke. Oh ya, kalau Anda ingin mengikuti trading view saya, Anda bisa follow Nofri Simanjuntak ini ya. Ini trading view saya. Atau saya coba di MetaTrader kalau begitu. Coba dolar indeks. Nah ini US dollar lebih cepat. Candlestick weekly ini merah ya. Dan seperti yang saya sampaikan juga di trading view minggu lalu dalam kaitannya dengan market forecast tanggal 14 sampai dengan tanggal 19, dolar indeks masih cenderung melemah. Dan selanjutnya saya memperkirakan minggu depan 21 sampai 25 juga masih melanjutkan pelemahannya. Kira-kira sampai mana? Bisa kira-kira sampai di sini kalau kita lihat weekly ya. Dekatnya. Nah ini. Inilah lambatnya internet di hari itu ya. Nah, jadi masih ada potensi pelemahan sampai kira-kira di low ini nih. Dan selanjutnya bisa ke sini. Nah, memang kelihatannya ini akan jadi double bottom, tetapi menurut saya, apalagi berkaitan dengan dealnya stimulus, ini masih akan melanjutkan penurunannya. Oke, coba kita kembali ke trading view. Apakah sudah
Oke. Kelihatannya belum. Oke, kita ke, nggak ada masalah, kita ke MetaTrader saja. Sekarang kita lanjut ke gold. Kemarin saya juga sudah menyampaikan kepada Anda, termasuk di TradingView ya, bahwa saya melakukan pending order di 1865 kalau nggak salah. Setelah saya rubah sebelumnya 1850 dinaikkan, tetapi kelihatannya tidak kejemput. Nah, minggu depan gold berpotensi untuk kembali naik dan mungkin saja koreksi, kalaupun ada, tidak menjemput pending order kita yang 1865. Gak ada masalah ya, yang penting nomor satu, arah kita sudah benar. Nomor dua, soal kita dapat atau tidak pada saat menawar, ya itu sebuah resiko. Tapi paling tidak, saya sudah mengingatkan Anda untuk jangan sampai melakukan aksi sell di gold. Nah, ini saat ini yang tidak menginput stop loss, kemudian lotnya terlalu besar, posisinya sell, mungkin deg-degan, takut hari Senin terjadi gap up ya. Nah, itulah makanya kita harus selalu melindungi dana kita supaya tidak habis. Nah, kemudian kalau kita berkaitan dengan gold tadi, pergerakan gold ini kalaupun koreksi, dia koreksinya sangat kecil sekali. Nah, ini paling kira-kira seperti ini ya. Nah, paling kira-kira ke 1866 ini kalaupun kejemput, tapi dalam kaitan dengan stimulus yang deal tadi, saya merasa 1865 ini tidak kejemput. 1865 ini 38%-nya ya, 38,2%. Itu lengkap di TradingView. Nah, jadi untuk minggu depan kira-kira gold itu berpotensi untuk naik. Naiknya kemana? Naiknya paling tidak ya itu ke sini. Kira-kira paling tidak ke sini dulu nih. Nah, oke, ini ke sini. Kita pantau saja area sini. Kira-kira 19 close-nya ini 1924 ya. Kira-kira seperti itu. Untuk paling tidak sampai akhir tahun kalau dia naik, dan itu berarti sesuai dengan riset kita yang pernah saya bahas sebelumnya, bahwa 3 tahun terakhir Desember 2019, 2018, 2017 gold menguat. Nah, kalau Desember ini gold juga menguat, berarti riset kita berhasil dan gold mengulang kenaikannya di Desember. Kemudian kalau misalkan ditanyakan sebelum ke sini kemana coach kira-kira? Pertama tentunya ke sini, karena ini kan berpotensi membentuk double top ya. Dan selanjutnya Anda juga perlu perhatikan low ini ketemu dengan high ini umpamanya. Ini juga bisa menjadi sebuah area resisten. Nah, ini. Kita seperti itu ya. Nah, ini. Di area ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan low-nya berarti 1902. Jadi target terdekatnya 1902. Kemudian selanjutnya dia ke close ini nih. Dan menjadi area jika Anda menariknya sampai ke high ini. Close ini kira-kira
19.24 bisa diterima ya. Jadi target terdekat ke 19.00 19.02, kemudian juga lanjut ke 19.24 kenaikan gold. Nanti akan saya revisi lagi jika misalkan buy limit kita 1865 nggak kejemput, kira-kira di mana. Tetapi paling tidak saya sudah mencoba memberikan semacam forecast bahwa gold minggu depan tetap akan melanjutkan kenaikannya. Selanjutnya bagaimana dengan Euro USD? Euro USD ini kemarin juga sudah saya sampaikan dia masih akan berpotensi naik dan benar naik. Potensi naiknya itu kalau Anda perhatikan video sebelumnya, dia ke Fibonacci expansion 161,8 dan itu terjadi. Anda bisa lihat video sebelumnya ya. Fibonacci 161,8. Kosong ya. Oke. Sekarang kita pakai ini saja. SD history ya. Euro USD D1 kemarin saya juga sudah menyampaikan soal Elliott Wave ya. Ada yang ingat? Jadi ini berpotensi terjadi wave 3 nih. Jadi ini wave 1, wave 2, wave 3. Kemarin saya sudah katakan 1 minggu yang lalu potensi kenaikannya itu ke 161,8. Nah ini hitam. Nah, 161,8 potensi kenaikannya. Dan ini sudah tersentuh persis. 161,8 itu berapa? Ini saya kasih bahan supaya keluar harganya persen dolar. Ini sudah saya sampaikan juga di materi mengenai Fibonacci ya. Persen dolar. Nah ini. Oke, silakan Anda cek forecast minggu lalu. Di sini saya sudah memberikan forecast outlook bahwa Euro USD akan ke 161,8 yaitu 1.2266. Ada potensi terjadi koreksi kecil dan bisa saja dia melanjutkan kenaikannya. Kalau dia koreksinya besar, ini mungkin berkaitan dengan negara Prancis yang presidennya sedang terkena COVID. Kalau dikaitkan dengan USD-nya sendiri, Euro USD mestinya USD-nya melemah dalam kaitannya dengan stimulus yang deal tadi. Tetapi ingat, yang namanya pair itu kan pasangan. Kita juga harus memperhatikan negara lawannya. Kalau kita bicara Euro USD, di satu sisi USD berpotensi melemah, tapi bisa juga Euro melemah juga karena pengaruh Presiden Prancis tadi yang terkena COVID. Nah ini. Tapi kalau misalkan market menganggap itu bukan sebuah masalah, apalagi deal dengan Inggris itu sudah mencapai kemajuan yang signifikan, Euro USD akan melanjutkan kenaikannya setelah terjadi koreksi. Koreksinya kira-kira kemana? Nah, kalau kita tarik Fibonacci di wave terakhir ini, koreksinya itu bisa ke 1.2192 atau 1.2224 dan ini menjadi wave 4. Jadi bisa ke sini ya. Untuk akhirnya dia melanjutkan kenaikannya. Ini.
Jadi ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3, ini wave 4, ini wave 5. Wave 5 itu kira-kira sampai kemana? Anda bisa misalkan menarik ini ke sini dan ke low-nya wave 4, 61,8-nya itu bisa jadi target untuk wave 5. Oke, kita lanjut ke gold. Sorry, ke GBP USD. Tadi sudah gold ya. Tadi saya katakan sebetulnya potensi GBP USD ini kuat untuk naik mengingat sudah terjadi deal yang hampir final dengan Eropa, tetapi masalahnya adalah soal COVID yang makin mengkhawatirkan di Inggris. Kemarin kan sudah lockdown dan semakin banyak daerah-daerah yang melakukan lockdown. Makanya di D1 dia sempat terkoreksi di hari Jumat setelah mengalami kenaikan secara fundamental dan teknikal itu matching. Kalau kita bicara teknikal jelas, ini kan wave-nya naik dan ini mirip, bukan wave-nya naik, sorry, trennya naik dan ini mirip saja dengan Euro USD kalau kita ambil penggalan ini. Jadi ini bisa wave 1, ini wave 2, lanjut bisa, sorry, wave, bentar ya, ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3. Ini tinggal overlap atau tidak. Saya tidak terlalu melihat Elliott Wave-nya di GBP USD ya. Yang saya sudah lihat itu di gold dan di Euro USD. Nanti saya akan informasikan lagi mengenai GBP USD. Yang saya sudah lihat tuh terlihat nyata tuh di gold dan di Euro USD. Di gold ini calon, ini masih calon wave 3 ya. Di gold itu 1, 2, dan ini calon wave 3. Nah, kenaikan gold kalau kita menggunakan expansion juga bisa kita pakai ini. Ini. Sorry. Nah, ini. 161,8 karena wave 3 itu kan berpotensi ke 161,8 walaupun tidak pasti. Nah, bisa ke sini nih. Ketinggi-tingginya bisa 19,6. Nih 100%-nya ini. 100%-nya kira-kira ketemu di sini tadi ya. Kalau nggak salah ini 19,24. Kalau misalkan kita bikin lagi persen dolarnya. Mohon maaf kalau agak salah-salah bicaranya. Nah ini 1924, 1928. Oke, di GBP USD-nya belum saya perhatikan lagi Elliott Wave-nya. Yang gold dan Euro USD sudah. Nah sekarang kalau kita bicara GBP USD, kalau Anda perhatikan dia membentuk new high di sini setelah dia breakout ini. Betul ya, jadi ini high, kemudian di breakout, dia membentuk new high ini di sini, kemudian di breakout, dia membentuk new high di sini, kemudian dia turun, tapi di sini akhirnya terjadi breakout lagi. Nah, sama jika Anda ingin menawar, menunggu koreksi, berarti Anda bisa tarik ini, tunggu di 23,6 atau 38,2, itu koreksi kecil. Koreksi yang cukup signifikan kalau dia ke 50, 61,8, 764. Nanti Anda juga bisa combine dengan trading divergent. Jadi kesimpulannya bagaimana GBP USD 1 minggu ke depan sama dengan gold, sama dengan Euro USD berpotensi naik. Yang jadi masalah, bukan jadi masalah, yang menjadi tantangan adalah dia melakukan koreksi dulu atau tidak. Kalau melakukan koreksi dulu, itu kesempatan kita untuk buy. Kalau misalkan tidak melakukan koreksi, harus ada strategi untuk kita buy di atas. Atau kita
nggak usah memaksakan diri, mungkin kita tidak trading yang berhubungan dengan US dollar, tetapi cross pair. Misalkan Euro out, atau GBP out, atau GBP JPY. Jelas GBP JPY ya, cross pair. Nah, sekarang coba kita masuk ke USD JPY, dan mungkin nanti kita bisa lihat juga GBP JPY. Coba kita misalkan USD JPY, kita lihat. Oh, forex main. Oke. Jelas trennya turun ya. Nah, ini sangat rapi ya. Dan ini mirip seperti channel. Kemudian kalau Anda perhatikan, dia sudah membreakout low sebelumnya, membentuk new low. Jadi, kita lihat ya, historinya turun, low, kemudian dia koreksi. Anda bisa reset, tarik Fibonacci dari sini ke sini, ini koreksinya seberapa. Kemudian dia turun kembali, membentuk new low, lebih rendah dari ini, kemudian dia koreksi naik nih. Anda bisa tarik Fibonacci dari sini ke sini. Oke, kemudian dia turun lagi ke sini, membentuk new low. Nah, Anda bisa tarik Fibonacci dari sini ke sini, dan dia naik. Kemudian dia turun lagi, sekali lagi, ya. Anda bisa tarik Fibonacci dari sini ke sini, dan dia naik sampai ke sini, tapi tidak sampai double top. Ini kira-kira di 76,4 atau 78,2, dan dia turun lagi akhirnya ke sini. Sehingga dengan demikian, ya, Anda bisa tarik Fibonacci dari sini ke sini. Nah, kalau kita lihat di weekly-nya, udah jelas dia mestinya candle-nya merah. Nah, ini. Kalau di weekly-nya, ini dia double bottom. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi ke D1, prediksinya masih ada potensi naik dulu. Ini ada potensi naik dulu. Dan saat Jumat lalu, dia mencoba untuk naik, membreakout Fibonacci extension 23,6%-nya, tetapi gagal, dan candle ini membentuk bearish pin bar. Ada potensi ini akan melanjutkan tren penurunannya di minggu depan. Nah, itu ada potensi langsung turun. Nah, ini balik lagi bearish pin bar ya. Tetap prinsip saya akan menunggu dia naik dulu. Kemudian kalau USD CAD, USD CHF, saya sudah memberikan trading plan-nya di TradingView, walaupun tidak sampai harga entry exit-nya. Ini bisa saya perlihatkan dulu untuk yang member signal gratis premium sih sudah didapatkan ya. Posisi saya untuk pending ordernya kemarin yang USD CAD dan USD CHF nyaris betulnya kejemput, tapi nggak dapat. Nah, ini USD CHF, USD CAD nggak kejemput ya. Mudah-mudahan minggu depan kejemput, karena saya di 1.2800 ini 2782. Nah, ini ada USD CAD. Nah, USD CHF juga ini nyaris kejemput ya. Tadinya sempat naik ke sini nih, tapi nggak dapat. Coba kita USD CAD. Kenapa saya sell limit di situ? Walaupun tetap saya katakan tadi sudah ada di TradingView ya.
SD Cat. Nah ini itu. Nah, kira-kira di sini. Ini sekitar beberapa pip di atas EMA 10. Kemudian kalau nggak salah, saya rencana entry-nya itu di H4, menunggu potensi hidden bearish divergence. Ambilnya dari sini kalau nggak salah. Silakan Anda lihat di trading view. Oke, kita break sebentar. Oke, jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan ringankan jari kita karena ini BPJS, bayar pakai jempol saja untuk subscribe. Jika Anda sudah subscribe, Anda suka dengan video ini, Anda like. Jika Anda tidak suka, tidak usah ditonton. Selanjutnya, kalau video ini memberikan manfaat, trading Anda menjadi lebih hati-hati, menjadi lebih terstruktur, dan mungkin sampai hasilnya sudah menggembirakan, alangkah baiknya Anda bagikan manfaat yang Anda dapatkan ini pada orang lain dengan men-share video-video saya, karena kan ada tombol share tuh di YouTube, bisa ke Facebook, bisa ke LinkedIn atau ke Twitter, atau juga bisa Anda copy linknya, Anda posting di Facebook, Twitter menjadi status, atau mungkin Anda bisa foto, kemudian Anda posting juga di Instagram. Bukan supaya follower saya bertambah untuk kepentingan saya, tidak ya. Tujuan saya lebih utamanya membantu orang supaya jangan sampai babak belur. Karena saya mantan penjahat trading dalam tanda kutip yang babak belur dulu akibat tidak belajar berlatih dengan baik, langsung trading. Jadi bukannya mendapatkan uang besar cepat mudah, malah habis besar cepat mudah. Nah, kemudian juga saya mengalami masa-masa di mana saya itu sangat takut untuk mengeluarkan uang belajar, tetapi saya berani rugi. Jadi saya sempat dulu langsung trading sampai dengan 20 juta, 30 juta, nggak mau belajar. Terus baru akhirnya setelah kepentok belajar, zaman dulu tidak ada atau sedikit sekali yang gratis, akhirnya berbayar. Nah, kemudian setelah berbayar, masalahnya lagi adalah saya salah memilih mentor. Jadi saya sih mengingatkan kepada Anda, apalagi yang sudah habis puluhan juta, ratusan juta, nggak ada salahnya Anda belajar, berlatih, cari mentor yang profesional, yang bertanggung jawab. Dan itu kelihatan dari eksistensi dia, dari materi yang dia sampaikan. Kalau sampai misalkan menjanjikan pasti profit, nggak perlu belajar berlatih langsung auto kaya, itu udah pasti nggak benar. Dan Anda mestinya punya hati nurani untuk melihat seorang mentor menyampaikan yang benar atau sekedar enak didengar. Kalaupun misalkan Anda tidak mau mengikuti coaching yang dibimbing oleh seorang mentor, ya silakan belajar berlatih sendiri. Tetapi masing-masing punya konsekuensi kok, kan gitu. Yang penting poinnya adalah Anda harus bayar harga dengan belajar. Bisa kalau
gratis ada sesuatu minus dan plusnya, tentunya plusnya itu ada bimbingan, ada pendampingan, tapi minusnya kan memang Anda keluar uang. Tapi kadang-kadang kalau saya sih justru keluar uang itu membuat saya terpacu daripada saya misalkan tidak mengeluarkan uang. Ini kalau saya ya, dan ini beda-beda. Saya nggak bilang semua harus begitu, enggak. Oke, kemudian Anda juga bisa mengikuti Signal tahun ini terakhir ya, Signal gratis. Tahun depan saya akan kenakan biaya 3,7 lifetime support. Jadi kalau Anda ingin mengikuti Signal secara gratis, segera WA saya 0811992989 untuk saya menyampaikan syarat dan ketentuannya, tapi tetap gratis. Lanjut, kita masuk ke tadi ya, ke USD CAD sudah, kita masuk ke GBP JPY. Kalau USD JPY kan tadi sudah jelas ya, kita mau nge-sell. Jangan sampai Anda melawan tren, hati-hati. Walaupun memang dia sudah di bawah, ingat tidak ada harga yang sudah terlalu rendah atau terlalu tinggi. Semua mungkin. Dan bisa saja nanti menjadi sebuah kebiasaan. Kembali lagi, saran saya sebagai seorang pemula, trading yang aman saja, follow the trend. Kemudian juga tetap menawar, karena dengan menawar membuat risk kita lebih kecil, reward kita naik. Sekarang coba kita lihat sekarang GBP JPY. GBP JPY. Nah, GBP JPY kalau kita perhatikan di D1 kan trennya naik ya, betulnya ya. Kalau kita menggunakan swing high, swing low, ini juga dia kan sudah membentuk high, kemudian juga high walaupun tidak signifikan. Kalau kita lebih simpel menggunakan 5 EMA, closing candle di atas semua EMA dan EMA 10 berada paling atas. Jadi, sekarang kita tinggal cari buy-nya di mana di bawah pada saat dia koreksi, dan koreksi itu berpotensi terjadi untuk minggu depan tanggal 21 sampai 25. Ini kita bisa tarik saja ini. D1, kemudian ini kira-kira level koreksinya. Kalau kita perhatikan di sini ada low sebelumnya ya, dan di sini juga ada high sebelumnya. Ini bisa jadi area support. Dan di sini 61,8 serta ada EMA 50. Ini nawar yang Afgan atau sadis. Harga pada saat market belum open ini 139,54. Bisa saja kita nawar di 138,18. Nawar sekitar 130-an pip. Ingat gerakan GBP JPY itu cukup besar ya range-nya. Jadi nawar 130 pip itu Anda jangan takut untuk tidak kejemput. Jadi ini saya rasa nawar yang cukup sadis, cukup Afgan, dan Anda bisa melakukan buy limit di sini. Stop loss-nya kira-kira berapa? Ya sekitar 50 pip di bawah, TP-nya 100 pip minimal. 1:2. Itu biasanya menjadi sebuah kebiasaan komunitas TTS, dan biasanya langsung buka dua posisi. Satu posisi RR-nya 1:1 itu TPM, satu posisi lagi RR-nya tergantung support and resistance. Bisa 1:2, 1:3, bahkan 1:4. Oke, sekian review dan forecast. Sekali lagi saya sampaikan informasi mulai sekarang forecast dengan Sersan Sukses akan saya pisahkan review dan forecast Forex Gold, dan itu sudah ada
intro atau bumpernya baru ya. Itu saya juga yang buat ya. Hari Minggu, kemudian juga Sersan Sukses TTS itu secara live akan saya lakukan di hari biasa, tinggal nanti cari waktu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika malam ini tidak terlalu maksimal, tetapi paling tidak Anda sudah mendapatkan gambaran guidance mengenai market ke depan, apalagi saya sudah memberikan breaking news yang berkaitan dengan stimulus tadi. Tadi saya sudah menyampaikan mengenai DXY, pair Euro USD, GBP USD, kemudian juga USD JPY, USD CAD, dan juga GBP JPY sebagai alternatif cross pair jika pair-pair yang berkaitan dengan USD tidak ada koreksi, artinya USD-nya melemah, pair-pair lawan USD menguat, sehingga kita tidak berkesempatan untuk buy XXX USD atau sell USD XXX. Ada alternatif GBP JPY tadi. Dan juga tadi saya sudah menampilkan sedikit mengenai signal-signal ya berkaitan dengan gold, USD CHF, USD CAD. Semua trading plan-nya lengkap dari mulai forecast map sampai entry exit di trading view. Tetapi yang USD CHF, USD CAD tidak sampai ke exit entry-nya, tapi tadi Anda sudah bisa lihat atau saksikan. Sekian, terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Ini langsung saya upload sebelum jam 12. Terima kasih.